Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bertemu di mata kuliah Logika Dasar, di mana pertemuan kemarin saya tidak bisa eh, mengikuti atau mengisi jam perkuliahan di pertemuan pertama dan kedua karena ada sesuatu hal di program studi yang harus kami selesaikan, yaitu ini adalah terkait dengan proses akreditasi prodi kita, yaitu pendidikan sosiologi. Baik, eh, untuk pertemuan pertama saya akan langsung memberikan Anda materi tentang logika dasar, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari pertemuan ini di perkuliahan ini tentang logika dasar. Tentunya yang sudah Anda ketahui di prodi-prodi lain atau di kelas-kelas lain di perkuliahan lain, eh, pertemuan pertama itu adalah pertemuan yang tentunya adalah perkenalan sebuah materi. Perkenalan sebuah materi. Namun di saya, khususnya di kuliah logika dasar, untuk pengenalan sebuah materi di pertemuan pertama, itu saya akan langsung menyampaikan beberapa muatan materi, dan materi awal itu berupa pelaksanaan pembelajaran yang pada hakikatnya harus saya sampaikan, sehingga tidak hanya pertemuan pertama itu hanya diisi dalam kontrak kuliah itu. Nah, terkait dengan topik kita di perkuliahan ini eh, apa namanya? Ini adalah topik kita di kuliah logika dasar tentang landasan pokok penalaran. Ada pertemuan pertamanya, gelombang satunya, landasan pokok penalaran, konsep logika, penggolongan definisi analogi, keputusan atau proposisi, inferensi langsung. Ada figura dan modus silogisme, silogisme hipotetis, silogisme tidak sempurna, logika induktif, dan keluar berpikir. Nah, dalam landasan pokok penalaran ini atau hari ini, pertemuan kita yang hari ini membahas sedikit tentang menyinggung tentang tataran bahasa gitu. Untuk mengawalinya, baru kita nanti mungkin ke pertemuan kedua akan membahas tentang landasan pokok penalaran. Tapi ini adalah satu satu bagian gitu dalam pertemuan ini. Baik. Nah, sebagai mukadimah kita, pengantar awal kita perlu juga tapi sebelum saya ke sini, saya sedikit menyinggung tentang eh, bagaimana sih perkuliahan saya. Tapi di semester satu, perkuliahan saya tetap karakteristik perkuliahan saya atau teknis metode perkuliahan saya sama dengan metode di semester satu. Jadi jangan sampai Anda eh, lalai dalam mengikuti semua perkuliahan, bukan hanya di perkuliahan saya tapi perkuliahan yang lain juga, karena ini akan mempengaruhi sebuah evaluasi atau penilaian nantinya. Oke, itu harus dipahami, jangan sampai Anda mengulang dan lain sebagainya seperti kasus-kasus kemarin. Oke, baik. Mukadimah, ini pendahuluannya. Jadi di sini sedikit kita berbicara tentang aktivitas berpikir, karena ini kaitannya logika itu adalah berpikir. Logika itu adalah aktivitas kita berpikir. Jadi sebuah karakteristik khusus yang dimiliki manusia. Nah, aktivitas berpikir ini adalah karakteristik khusus yang kita miliki sebagai insan atau ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, eh, bisa bisa menilai sesuatu dan menelaah sesuatu, memahami sesuatu. Itulah yang disebut dengan aktivitas berpikir. Nah, dalam karakteristik ini pula lah yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya ciptaannya. Gitu ya. Nah, dengan demikian ada filsuf menyebut manusia sebagai makhluk yang berpikir. Dalam agama, al-insanu hayawan al-natik. Nah, dalam aktivitas berpikir ini secara alamiah dan ilmiah telah mewarnai perjalanan hidup manusia dari sejak masa yang paling awal sampai berkembangnya yang mutakhir gitu, sampai
sekarang dengan teknologi ciptaannya dan sebagainya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi yang dicapai oleh suatu masyarakat atau negara adalah hasil dari aktivitas berpikir. Memperhatikan demikian sentralnya kedudukan berpikir. Kedudukan berpikir ini sangat sentral, baik dalam kehidupan perseorangan maupun masyarakat. Dan semua filsuf telah mencurahkan perhatiannya untuk menyusun suatu ilmu tertentu yang akan membimbing proses berpikir manusia melalui ilmu tersebut. Manusia atau seseorang diarahkan untuk dapat berpikir yang namanya berpikir terstruktur. Oke. Nah, itu ya landasan pokok penalaran. Nah, sebenarnya ini seperti yang saya katakan tadi, materi kita memang yang pertama adalah landasan pokok penalaran. Nah, landasan pokok penalaran ini kita sedikit menyinggung dengan logika dan bahasa. Ini bagian dari materi landasan pokok penalaran. Nah, ini logika dan bahasa. Sebagai logika dan bahasa, seperti yang saya katakan tadi, kita ini manusia yang diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berpikir, bernalar. Nah, dari penalaran itu kita menjadi masyarakat yang berbudaya. Artinya budaya di sini menggunakan bahasa kita untuk melakukan sebuah interaksi. Kita saling memahami. Dari bahasa itu kita dapat saling memahami dan lain sebagainya. Dari bahasa itu. Itulah kita sebagai manusia. Nah, sebagai lanjutan, tata bahasa itu sebagai prasyarat yang wajib dipenuhi demi kebenaran berbahasa. Seperti struktur bahasa dan kaidah bahasa, fenologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, logika membahas proses penalaran dan isi pikiran, sebagaimana yang diungkapkan lewat bahasa demi kebenaran proses penalaran dan isi pikiran itu sendiri. Tidak berarti seseorang harus ahli bahasa lebih dahulu, kemudian dapat mempelajari logika. Tidak harus. Oke, tidak harus Anda itu seorang ahli bahasa, terus Anda dapat mempelajari logika. Tidak seperti itu. Nah, dalam materi dan bentuk pikiran, ini sedikit ada tokoh yaitu Aristoteles, jadi tidak asing bagi Anda. Nah, Aristoteles, ini kita bahas tentang materi dan bentuk pikiran. Nah, menurut Aristoteles, materi itu haile, yang disebut haile, dan bentuk itu eidos atau morphe. Materi yang sama atau satu materi dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, misalnya kayu sebagai materi dapat dibuat menjadi bentuk patung, atau dapat dibuat menjadi meja, kursi, tiang, pintu, dan lain-lain. Nah, kalau sebaliknya, bentuk sama, materi berbeda, misalnya 3 buah patung kuda serupa, tetapi materinya dari kayu. Gitu. Misalnya kalau Anda melihat patung kuda serupa, tapi materinya dari kayu. Nah, jadi jelas bahwa materi harus senantiasa memiliki bentuk. Sekali lagi, materi harus senantiasa memiliki bentuk dan tidak mungkin ada bentuk tanpa materi. Gitu ya. Kita tuh menggunakan pikiran tuh harus ada bentuk yang bisa kita lihat gitu. Yang bisa kita lihat. Jadi antara bentuk dan materi ini tidak bisa saling meninggalkan. Gitu. Tidak mungkin ada bentuk tanpa materi. Gitu. Seperti yang Anda lihat. Nah, pasti Anda melihat gelas kopi saya ini tentunya berbagi persepsi kan. Karena misalnya ini adalah kaca, tapi materinya ya kaca gitu. Ada plastik, materinya adalah plastik, tapi bentuknya adalah sebuah gelas kopi. Gitu ya. Oke. Contoh penalaran dan bahasa. Sebagai contoh dalam penalaran dan bahasa itu adalah bundar. Materinya adalah isi dan arti kata itu sendiri, sedangkan bentuknya adalah positif. Nah, tetapi jika ungkapannya tidak bundar, materinya adalah isi atau dari kalimat itu, sedangkan bentuknya disebut universal afirmatif. Nah, bentuk dapat benar atau salah, demikian pula materi. Dia dapat salah, bentuk dapat benar atau salah, demikian pula materi dapat salah dan benar.
Tapi keduanya harus jelas yang bisa kita lihat dengan mata kita. Atau ketika orang itu buta bisa merabanya. Gitu ya. Kita bisa melihatnya. Karena kita belajar logika itu, ya apa yang kita lihat, ya apa yang kita rasakan, itu logik. Contoh, semua manusia adalah pohon. Dari bentuk proposisi kalimat tersebut benar dan bentuknya universal afirmatif. Tetapi materinya tidak benar karena tidak seorang pun manusia adalah pohon. Gitu. Ada yang mengatakan semua manusia adalah pohon. Nah, kalau kita melihat proposisinya, saya ulangi ya, proposisi kalimatnya tersebut benar. Benar kalimatnya. Bentuknya masih umum, universal, afirmatif. Tetapi materinya tidak benar, karena tidak seorang pun manusia adalah pohon. Gitu ya, tidak seorang pun manusia adalah pohon. Materinya tidak benar. Tapi bentuknya ada gitu, universal afirmatif artinya. Oke, jadi logika yang membahas kebenaran bentuk disebut itu adalah logika formal atau formal logik. Sedangkan logika yang membahas kebenaran materi disebut logika materi, material logik. Nah, sebagai hukum dasar logika atau yang saya sebut HDL, ini adalah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan kita dalam berpikir atau dalam berkaidah pemikiran. Mill atau John Stuart Mill 1806 sampai dengan 1873 menyebut postulat universal penalaran. Kalau Friedrich Aberwick menyebut aksioma inferensial 1826-1871. Oke. Nah, sedikit kita melihat postulat universal penalaran seperti yang dikatakan ini. John Stuart Mill menyebut postulat universal penalaran. Jadi ada di sini subbagian dari postulat universal penalaran ini. Aristoteles membaginya ke 3 jenis, yaitu principium identitas atau law of identity. Ada principium contradiction, law of contradiction, hukum kontradiksi. Dan yang ketiga principium exclusi, law of absolute middle, hukum penyisihan jalan tengah. Nah, ada penambahan dari Goldford Wilhelm Leibniz, yaitu principium ration subsistence, law of sufficient reason, hukum cukup alasan. Nah, coba kita lihat satu persatu jenis ini. Nah, principium principium identity atau law of identity merupakan hukum kesamaan. Itu sama saja hukum kesamaan. Adalah kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dengan sesuatu itu sendiri sama dengan sesuatu yang lain gitu. Ini mohon maaf ya, agak malam karena saya di pinggir jalan gitu kan. Ini agak malam, jam 1:01 saya memberikan video ini. Nah, jika sesuatu itu P, maka P identik dengan P, atau P adalah P. Dapat pula dikatakan jika P, maka P, dan akan tetap P. Ini yang law of identity. Itu ya, hukum kesamaan. Semua sama. Nah, kalau principium contradiction, law of contradiction, hukum kontradiksi, kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Nah, tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama. Ini lebih kontradiktif gitu. Yang dimaksud adalah mustahil ada sesuatu hal yang pada waktu bersamaan saling bertentangan. Mustahil ada suatu hal yang pada waktu yang bersamaan saling bertentangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa seperti contoh yang tadi, tidak mungkin P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P. Tidak mungkin
P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P. Gitu kan? Ya mungkin pasti ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, Sir William Hamilton 1788-1856 menyebut hukum ini sebagai hukum tanpa pertentangan. Law of no contradiction. Karena kaidah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu yang pada waktu yang sama saling pertentangan. Gitu ya. Ini lebih tidak ada boleh ada sesuatu yang pada waktu yang sama saling bertentangan. Ini hukum tanpa pertentangan yang menurut Sir William Hamilton. Oke, kita lanjut. Principium exclusi tertii. Law of excluded middle. Hukum penyisian jalan tengah. Nah, jalan tengahnya seperti apa? Kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu mestilah P atau bukan P dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Nah, mestilah P atau bukan P. Tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Kalau kita melihat di sini ada jalan bukan P kan? Jalan tengahnya adalah bukan P dan bukan P. Tidak mungkin P pada waktu yang sama adalah P, atau di sini jika itu P, maka P identik dengan P atau P adalah P. Dapat pula dikatakan jika P maka P dan akan tetap P. Ini jalan penambahannya ya, seperti yang dikatakan prinsipum ini hukum penyelisihan jalan tengah itu. Kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu mestilah P atau bukan P dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Nah, kalau hukum cukup alasan, itu adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka jika perubahan terjadi pada sesuatu, jika maka ada sebab dan akibat. Jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu harus memiliki alasan yang cukup. Hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan. Ini hukum sebab akibat. Yang kita pahami ini sekarang adalah bagaimana keberlangsungan hukum sebab akibat. Nah, kalau hukum cukup alasan ini, jika terjadi ada sebab, maka akibat yang dimunculkan. Gitu. Tidak bisa sebab yang sama, suatu sebab seperti tadi ada suatu sebab yang sama, maka akibatnya sama. Ya tidak bisa, pasti ada hasilnya gitu. Ada hasilnya. Kita memberikan stimulus, pasti hasilnya adalah sebuah respon dari stimulus tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke kategori. Ini kategori ya. Kategori. Nah, kategori itu berasal dari bahasa Yunani kategoria yang pada mulanya berarti pengurangan fakta yang dikemukakan oleh seorang penuntut umum di depan diketeria Mahkamah Rakyat terhadap seorang terdakwa pada zaman Yunani purba dulu gitu. Saya mau sedikit. Nah, lagi-lagi Aristoteles menggunakan istilah itu sebagai penguraian yang rinci tentang suatu keberadaan yang terdiri atas pengertian yang sangat umum dan hakiki, yang menjadi bentuk dasar dari pemahaman terhadap sesuatu. Nah, kategori itu adalah penguraian yang dilakukan secara cermat, mungkin untuk mengenal atau memahami suatu keberadaan, baik sesuatu itu bersifat material maupun non material. Nah, materi tadi ya. Nah, oke, sebentar ya. Ausia. 10 kategori menurut Aristoteles itu ada ausia, substansi. 10 kategori mungkin diingat ya. Ausia, substansi. Apakah substansinya? Jawabannya berupa jenis substansi gitu. Poson, kuantitas berapa? Jawabannya berapa jumlahnya gitu. Kalau misalnya berapa ya dijawab dengan jumlahnya. Poin, kualitas, bagaimana mutunya? Jawabannya berupa sifat gitu. Prosti, relasi, hubungannya, jawabannya keterhubungan. Po, tempat, di mana? Jawabannya berupa tempat. Kapan? Jawabannya berupa waktu.
polin aksi apa aksi atau tindakan, jawabannya berupa aktivitas. Posken, positivitas bersemangat atau pasif, jawabannya berupa kepasifannya. Stay atau posisi, bagaimana posisinya? Ya dijawab posisi substansinya. Kondisi, bagaimana kondisinya? Jawabannya berupa kondisi atau substansi. Oke, contoh, kalau kita hendak mengkategorikan sebuah meja belajar, maka kita bertanya, apa substansi meja itu? Ya bisa kita jawab, kayu. Gitu. Substansinya kayu. Apakah meja itu dapat dihitung? Jika dapat, maka dihitung berapa jumlahnya. Ya misalnya meja itu satu ya, satu, katakan satu gitu. Kualitasnya bagaimana? Dijawab persegi 4, indah dan baik. Bagaimana hubungannya? Misal dengan buku karena berupa tempat buku gitu. Nah, kalau kita bertanya bagaimana hubungannya, jawabannya ya dengan hubungannya dengan buku gitu, karena meja itu adalah berupa tempat buku. Di mana? Berada di kamar belajar. Misalnya, kapan waktunya? Ya sekarang ini masih berada di kamar belajar gitu. Posisinya bagaimana? Sikapnya dia berdiri tegak di kamar belajar. Kegiatannya berdiri tegak. Pasivitasnya diam dan tidak bergoyang. Kondisinya baik dan kokoh sehingga dapat digunakan untuk kegiatan menulis. Nah, hal seperti inilah ketika orang bertanya kepada kita itu supaya kita bisa menjawab sesuai dengan isi pertanyaan seseorang. Jangan sampai orang bertanya di mana tempatnya, Anda jawab meja, kan itu kan kesalahan, sesat kita dalam berpikir. Nah, itu ya. Nah, ini mungkin dasar sekali ini bagi Anda. Oke, singkat saja sih sebenarnya untuk pertemuan awal ini. Mungkin materi nanti kita coba melihat predicable, klasifikasi, dan definisi. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, stop. Topik minggu depan dan tugas Anda ya. Coba Anda baca-baca lah seperti predicable, klasifikasi. Dan nanti pada LMS ini Anda bisa bertanya tentang materi yang kita tadi bahas. Saya akan buatkan Anda satu link diskusi di sana. Anda bisa melakukan diskusi, bisa bertanya kepada saya, silahkan di sana. Saya akan buatkan Anda sekarang. Baik. Topik minggu depan dan tugas Anda adalah predicable, klasifikasi, definisi. Anda membaca, tugasnya adalah membaca saja. Sekian dari saya. Wallahualam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.